Banjir ini bukan yang pertama, dan kemungkinan besar bukan yang terakhir. Setiap tahun, air datang dengan pola yang sama, yang berubah hanyalah tanggal dan jumlah korban. Namun kali ini, banjir tidak hanya membawa air, ia juga membawa simbol dan pertanyaan lama yang kembali muncul. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di Aceh? Pada 25 hingga 26 November, hujan deras kembali memicu banjir di sejumlah wilayah Aceh. Air meluap, aktivitas warga lumpuh, dan ribuan orang terdampak. Namun di tengah situasi darurat ini, perhatian publik tidak hanya tertuju pada bencana, melainkan juga pada dinamika politik yang kembali muncul ke permukaan. Aceh bukan wilayah baru bagi banjir. Data kebencanaan menunjukkan bahwa dalam satu dekade terakhir, banjir termasuk bencana paling sering terjadi di provinsi ini. Polanya yang berulang, hujan lebat, sungai meluap, hingga permukiman yang terendam. Secara geografis, banyak wilayah Aceh berada di dataran rendah dan hilir daerah aliran sungai. Namun faktor alam bukan satu-satunya penyebab. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera, Aceh memiliki karakter resiko yang serupa dengan Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Curah hujan tinggi, degradasi hutan di kawasan hulu, serta tekanan pembangunan di wilayah hilir. Namun, perbedaan muncul pada tingkat mitigasi. Beberapa daerah dengan resiko serupa telah memperkuat sistem pengendalian banjir, mulai dari rehabilitasi daerah aliran sungai hingga peringatan dini berbasis komunitas. Di Aceh, upaya tersebut dinilai belum berjalan merata dan berkelanjutan. Di tengah kondisi pasca banjir, muncul peristiwa lain yang menyita perhatian pengibaran bendera Aceh di sejumlah titik. Secara hukum, bendera ini diatur dalam Kanun Aceh nomor 3 tahun 2013 sebagai simbol daerah. Namun dalam konteks bencana, simbol ini memperoleh tafsir yang berbeda. Bagi sebagian masyarakat, ia dipandang sebagai ekspresi identitas. Bagi sebagian lainnya, sebagai bentuk pesan politik, terutama ketika respon negara dinilai lambat. Seiring dengan itu, narasi Aceh Merdeka kembali terdengar di ruang publik, terutama di media sosial. Tidak ada indikator institusional atau politik formal yang menunjukkan ke arah sana. Namun para pengamat mencatat bahwa krisis seringkali membuka ruang bagi munculnya wacana lama. Situasi darurat, ketidakpastian, dan kekecewaan menjadi kondisi yang rentan dimanfaatkan oleh aktor-aktor yang tidak selalu memiliki legitimasi atau solusi konkret. Banjir di Aceh bukan sekedar peristiwa alam. Ia beririsan dengan kebijakan, pembangunan, dan relasi antara pusat dan daerah. Ketika perlindungan tidak dirasakan secara nyata, simbol dan narasi politik mengisi ruang yang kosong. Laporan ini mencatat satu hal penting. Stabilitas Aceh pasca perdamaian tidak hanya bergantung pada keamanan, tetapi pada konsistensi negara dalam mencegah krisis sebelum ia terjadi. Selama mitigasi tertinggal dan bencana terus berulang, Aceh akan tetap berada dalam siklus yang sama antara air yang datang dan kepercayaan yang perlahan surut. Banjir mungkin akan surut, simbol bisa diturunkan, namun pertanyaannya tetap sama. Apakah mitigasi akan benar-benar dijalankan atau kita hanya menunggu bencana berikutnya?